Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Waalaikumsalam. acara diskusi internal riset, yakni adalah series ke-11 ya sekarang. Dan untuk diskusi pada siang hari ini sangat menarik sekali topiknya ya. Kalau kita sebelumnya berbicara banyak ya tentang isu-isu sosioekonomik, dan untuk siang hari ini kita berbicara sedikit tentang isu sosial. Jadi karena memang menjadi topik riset juga. Dan untuk topik pada siang hari ini adalah Trapped Within Ideological Wars, Feminities in a Muslim Society and the Context of Women as Leaders. Jadi topiknya cukup berat sepertinya ya. Dan kita juga karena memang topiknya cukup berat, jadi kita menghadirkan pemateri yang juga sangat berpengalaman ya di isu seputar gender ya. Jadi ini kita menghadirkan Ibu Fitri Haryana Oktaviani, SSM Komun. Beliau adalah dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya dan juga PhD candidate di UK Business School, University of Queensland. Dan research interest beliau adalah seputar organizational communication, leadership communication, dan juga analisis woman leadership discourse. Jadi seputar gender juga ya. Dan kami juga menghadirkan discussion pada siang hari ini, yakni Ibu Sohrul Romatul Ajijah, SC-MEC. Beliau adalah dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Erlangga, dan concern beliau untuk penelitiannya adalah seputar development economics dan juga banking dan microfinance. Jadi sangat menarik sekali ya kita mempertemukan Bu Sohrul dan Bu Fitri. Jadi nanti bisa mungkin sedikit brainstorming tentang isu sosial dan juga isu ekonomi di women empowerment ataupun microfinance seperti itu. Mungkin bisa bisa klop nanti seperti itu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi saya persilakan untuk Ibu Fitri menyampaikan materinya. Oke sih. Terima kasih sudah mengundang saya. Perkenalkan saya Fitri. Saya nanti mohon maaf juga kalau ada suara anak saya karena kebetulan saya baru pindahan dan saya baru datang dari Surabaya dan saya nggak punya mikrofon karena ketinggalan atau saya shipping. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk riset yang sudah mengundang saya ini. Seperti yang diperkenalkan oleh Mas Jeki adalah bahwa saya akan membicarakan isu pertentangan atas perempuan sebagai pemimpin di dalam dunia Muslim dengan studi kasus di Indonesia, begitu ya. Saya minta izin untuk menampilkan slide yang akan saya tampilkan sekarang ini. Sudah bisa dilihatkah? Sudah ya? Sudah. Ya, baik. Jadi, ya terima kasih. Jadi sebetulnya saya akan perkecil biar tidak mengganggu pandangan. Baik. Jadi sebetulnya penelitian ini yang barusan saja dipublikasikan di Gender World Organization adalah bagian dari PhD saya, riset PhD saya. Jadi riset PhD saya itu secara umum memang tentang pertentangan atas perempuan, kepemimpinan perempuan ya di konteks dunia Muslim pada khususnya dengan kasus di Indonesia. Ini adalah studi pertama saya karena PhD saya ada 2 studi. Studi pertama untuk melihat teks ranah masyarakat atau kemasyarakatan yang kemudian saya ambil sampelnya di online media. Bagaimana sebetulnya perempuan itu dipandang di online media, perempuan ideal itu dipandang seperti apa di online media, dan kemudian ini dan kaitannya seperti apa dengan pertentangan atas kepemimpinan. Itu studi pertama saya. Studi yang kedua saya nanti, bukan nanti ya, sudah saya lakukan, sudah saya submit kemarin, itu tentang pandangan perempuan sendiri yang ada di posisi kepemimpinan di organisasi-organisasi di Indonesia, bagaimana pandangan mereka tentang keperempuanan mereka atau femininitas mereka dan dalam peran mereka sebagai perempuan pemimpin begitu. Yang itu belum saya publikasikan begitu ya. Nah,
Kebetulan karena area studi saya seperti dijelaskan Mas Zaki tadi di area komunikasi, organisasi, dan gender, maka jurnal yang saya tuju adalah jurnal gender dan organisasi. Dan kebetulan yang ini adalah kalau di bidang saya merupakan jurnal yang top tier, istilahnya seperti itu. Jadi prosesnya kemarin 1 tahun ya, dengan beberapa kali revisi, kemudian akhirnya sampai diterima seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya saya nggak tahu apa saya kemarin sudah sharing artikel saya dengan Mas Zaki, nggak tahu sudah dibagikan atau belum, tapi kalau mungkin mengetahui abstraknya, mungkin memberi konteks sebetulnya topik kita itu seperti apa sih riset ini begitu ya. Kalau enggak pun nanti saya jelaskan, dan kalau misalnya ada yang tertarik untuk mendapatkan free copies, bisa minta di Mas Zaki mungkin ya, karena sudah available seperti itu. Nah, topiknya sih memang sepertinya kata-katanya wah, trapped within ideological gitu ya, terperangkap dalam perang ideologi. Sebenarnya itu adalah judul yang provokatif saja gitu ya, tapi saya lebih-lebihkan begitu biar menarik begitu ya. Tapi ini memang soal kontestasi ideologi yang saat ini sedang marak begitu ya. Terus kemudian jadi topik bahasan saya adalah tentang konstruksi femininitas itu sendiri. Apa sih femininitas itu? Jadi femininitas itu adalah keperempuanan atau bagaimana perempuan itu dikonstruksi secara sosial. Maksudnya begini, bahwa femininitas itu adalah harapan sosial atas perempuan itu seperti apa. Jadi bukan secara biologis ya, tetapi harapan sosialnya itu femininitas. Dalam teori biasanya dia dikontradiksikan dengan maskulinitas. Jadi bagaimana laki-laki itu dikonstruksi secara sosial. Harapan atas laki-lakian itu seperti apa? Begitu. Itu yang perlu kita ketahui dulu untuk mendalami artikel ini. Jadi artikel ini tentang apa sih? Jadi saya ingin melihat sebetulnya kalau dilihat dari gambaran besarnya, saya itu ingin melihat sebetulnya isu pertentangan perempuan sebagai pemimpin di negara Muslim itu seperti apa sih, gitu kan? Apakah itu adalah masalah religion, gitu kan? Ataukah ada hal lain yang kemudian bermain di situ? Apakah itu hanya semata-mata religion? Karena secara umum kalau kita melihat di wacana sosial di dunia ya, Muslim, negara Muslim atau orang Muslim, Muslimah juga termasuk ya, itu selalu diidentifikasikan dengan mereka yang tidak pro gender equality, dengan mereka yang dianggap bahwa perempuan itu nggak bisa maju, orang Islam itu tidak menganggap bahwa isu gender itu penting atau sentral begitu. Nah, tapi kemudian ada riset beberapa riset gitu ya, justru dari ekonomi kalau nggak salah, itu juga membantah bahwa ada korelasi gitu ya antara Islamic country sendiri ya, atau Islam majority, regulasi kehidupan manusia dari dalam Islam dengan gender equality. Jadi ternyata isu ini adalah lebih karena kontradiksi, karena interaksi berbagai faktor begitu. Ketika dia melihat banyak sekali kategorinya begitu, saya nggak akan jelasin tentang riset itu. Tapi jadi itu sudah didibang gitu bahwa ternyata nggak juga sih, bukan berarti bahwa negara-negara yang majority Muslim atau negara-negara Islam itu memang betul bahwa ada kecenderungan bahwa dia kurang secara gender equality, standarnya kurang gitu. Tetapi dia bukan satu-satunya alasan Islam itu yang menyebabkan itu begitu. Tapi karena ada interaksi banyak faktor sebenarnya itu. Tapi kemudian kenapa tapi masih ada gitu anggapan bahwa ya itu tadi Islam itu tidak mendukung gender equality begitu. Terus kemudian gimana dengan kita ngelihat negara kita sendiri, enggak juga kok begitu kan. Di Indonesia buktinya emansipasi perempuan sudah dimulai sejak 100 tahun lalu ya tepatnya ya, yang resmi gitu, yang benar-benar diakui begitu. Yang menimbulkan gerakan itu mungkin sejak 100 tahun lalu, dan sejak saat itu hak perempuan di Indonesia itu sebetulnya sudah diakui bahkan sebelum proklamasi begitu kan, sudah diakui bahwa kita setara dengan laki-laki gitu. Jadi secara umum meskipun negara Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, bukan berarti kita mengesampingkan masalah ini begitu ya. Seperti itu. Intinya sih seperti itu. Jadi kita pun progres sampai sekarang meskipun tidak sesuai dengan harapan begitu ya, maksudnya masih kurang, tetapi sudah lumayan lah ya begitu kalau untuk gender equality di Indonesia terbukti dengan kepemimpinan di Indonesia yang cukup tinggi begitu, kepemimpinan perempuan meski di bawah gitu ya, masih separuh kalau di antara ranking dunia seperti itu. Tapi masih ada juga gitu, masih baik juga begitu. Nah, jadi saya akhirnya tertarik dengan isu ini begitu. Sebetulnya tentang apa ini begitu kan? Lalu kalau kita ingin menulis sebuah pemikiran, tentunya kita harus
melihat dulu secara literatur itu. Apa sih yang diketahui dalam literatur selama ini tentang topik ini gitu. Dan apa yang belum diketahui begitu ya. Nah, apa yang diketahui? Apa yang diketahui dalam literatur gender organisasi tentang kepemimpinan perempuan. Jadi kalau kita ngomong soal pertentangan kepemimpinan perempuan, itu kan ranahnya dalam secara garis besar challenge ya, challenge atau tantangan terhadap kepemimpinan perempuan begitu. Nah, secara di dalam literatur sendiri mereka yang membahas tentang ini banyak sekali begitu. Mulai dari tahun 70-an sejak gerakan gender secara umum di barat itu mulai maju ya. Itu sudah banyak sekali tulisan-tulisan yang mengupas tentang Women Leadership Challenge atau tantangan terhadap kepemimpinan perempuan. Nah, kalau kita telisik lebih lanjut, ini pada umumnya menggarisbawahi perspektif maskulin hegemoni atau hegemoni maskulinitas. Maksudnya seperti apa? Jadi, literatur-literatur itu yang kebanyakan adalah literatur barat ya, itu menganggap bahwa ini saya menerima teori ini juga ya, bahwa kesulitan perempuan, penerimaan perempuan terhadap dunia leadership itu adalah karena leadership itu diasosiasikan diasosiasikan dengan maskulinitas, dengan harapan atas laki-laki begitu. Jadi kalau perempuan itu tidak cocok. Jadi ketika perempuan ingin masuk dunia leadership, kepemimpinan dan dunia organisasi yang memang secara struktur dia dibentuk untuk orang-orang laki-laki, untuk maskulin begitu ya, maka dia akan kesulitan karena dia harus membenturkan dirinya, identitas gendernya sebagai seorang perempuan dengan identitas leadership dan organisasi yang maskulin tadi begitu. Jadi dari situ maka riset banyak sekali di bidang ini itu pada umumnya perspektif yang mereka ambil adalah perspektif maskulin hegemoni begitu. Tapi kemudian sebagai seorang researcher kita harus melihat apa sebetulnya, apakah ini benar gitu. Literatur itu tidak selalu benar. Ada sesuatu yang mungkin belum tergali dari situ, gitu kan. Nah, ternyata setelah saya lihat dengan melihat isu di Indonesia tadi bahwa ternyata tidak semua isu atas tantangan terhadap kepemimpinan perempuan itu bisa dilihat dari perspektif maskulin hegemoni gitu. Kok bisa seperti itu? Fitri, kok bisa? Bagaimana? Ya contohnya kita ambil kasus di Indonesia tadi atau di banyak negara muslim lagi gitu. Pertentangan perempuan segala pemimpin sebagai pemimpin itu bukan hanya dilihat dari maskulin hegemoni, tetapi menurut saya ini adalah kontribusi saya yang akan saya tawarkan adalah bahwa konsep keperempuanan itu sendirilah yang kemudian menjadi menjadi masalah bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk diterima sebagai seorang pemimpin. Jadi perspektif yang saya ajukan adalah perspektif feminin hegemoni, begitu, seperti itu. Yang selama ini belum digali dalam literatur, karena literatur biasanya ya seperti itu. Kalau kebanyakan memang Western centris gitu, white women centris gitu kan, seperti itu kalau di literatur gender seperti itu. Jadi ini saya tawarkan bahwa ada perspektif yang berbeda begitu. Jadi maka harapan saya ada dua area kontribusi yang saya berikan dalam jurnal ini. Yang pertama adalah secara empiris, yang kedua adalah secara teoritis. Secara empiris, riset saya ini memberikan gambaran tentang pengalaman hidup perempuan di non-Western, di negara non-Barat, begitu ya, dan khususnya dari perspektif orang-orang dari Muslim majority country dan khususnya di Southeast Asia, Asia Tenggara yang sangat jarang sekali ketika kita melihat di literatur yang di top tier jurnal seperti ini sangat jarang sekali risetnya. Jadi seperti itu. Karena banyak sekali call ya atau panggilan dari researcher dan akademisi top yang mengatakan ayo come on kita yang di luar white women itu ayo dong kita berikan pengalaman perempuan karena beda banget pengalaman perempuan, makanya ada teori intersectionality dan sebagainya. Perempuan kulit hitam pun atau kulit berwarna pun kalau misalnya di negara maju akan memiliki pengalaman sendiri yang berbeda tentang leadership dan tentang kehidupan organisasinya dibandingkan dengan perempuan kulit putih yang merupakan ya mayoritas seperti itu ya. Jadi kontribusi empiris saya seperti itu. Lalu kontribusi teoritisnya apa, Fitri? Kontribusi teoritisnya tadi bahwa selama ini riset yang ada di bidang yang membahas tentang Women Leadership Challenge tadi itu kebanyakan mengambil perspektif maskulin hegemoni begitu. Sementara saya menawarkan perspektif berbeda yaitu feminin hegemoni atau tentang
konstruksi femininitas itu sendiri. Perlu diketahui bahwa konstruksi femininitas itu bukan apa yang dirasa perempuan sendiri, tetapi apa yang dirasa oleh masyarakat secara umum, secara kolektif, gitu ya. Begitu. Jadi karena dari situ maka fokus saya itu di apa yang dinilai masyarakat itu kan banyak, kita bisa melihat berbagai macam sampel, tapi menurut saya sampel yang paling tepat adalah di online media karena itu memberikan gambaran tentang bagaimana perempuan itu diidealisasikan di online media gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tinjauan literaturnya saya nggak akan perlu jelaskan satu-satu, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa digali dari sini. Jadi di sini ada 3 tinjauan literatur yang kata kunci yang perlu saya berikan adalah yang pertama bahwa femininity atau keperempuanan atau femininitas itu adalah sebuah konstruksi sosial. Perempuan tidak dilahirkan untuk menjadi feminin, tetapi kita diajarkan, disosialisasikan, dan diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi feminin. Maksudnya feminin itu seperti apa sih? Feminin itu seperti ini, sifat-sifat yang terkait dengan keperempuanan. Misalnya, perempuan diekspektasikan untuk caring, merawat begitu ya, nurturing, penuh dengan kasih sayang, kelembutan, membangun relationship. Itu perempuan. Itu adalah konstruksi sosial atas keperempuanan. Sedangkan laki-laki diharapkan untuk berani, untuk asertif begitu. Sehingga ketika perempuan jadi pemimpin, karena tadi kita udah ngomong bahwa laki-laki itu kepemimpinan itu identik dengan maskulinitas. Ketika perempuan menjadi pemimpin, maka dia dianggap sebagai tidak terlalu diterima karena dia seolah-olah ada identitas 2. Identitas femininnya diharapkan dia caring, tapi juga diharapkan dia menjadi maskulin, strong. Sehingga kalau dia terlalu strong, maka dia dianggap galak banget nih. Kalau dia terlalu feminin, perempuan pemimpin itu lemah. Gitu. Banyak sekali contohnya di literatur kayak Margaret Thatcher dengan Iron Lady dan sebagainya. Gitu. Jadi itu konstruksi sosial. Jadi dan saya menganggap bahwa pertentangan atas kepemimpinan perempuan tadi sudah saya bahas ya, bahwa selama ini di literatur selalu dibahas dari perspektif maskulin hegemoni, tetapi belum ada yang membahas dari perspektif feminin hegemoni. Terus kemudian yang kedua, kita juga karena teori saya itu adalah teori post-structuralism. Biasanya sih kalau orang-orang yang meneliti perempuan non-Western itu biasanya memakai post-colonialism, tapi saya tidak, saya memakai post-structuralism. Intinya apa sih teori atau perspektif ini bahwa femininity atau keperempuanan tadi itu dibentuk dari berbagai wacana yang beredar dalam masyarakat dan dalam organisasi dia tinggal, dan dalam wacana yang beredar secara sehari-hari, misalnya melalui keluarga atau melalui teman terdekat gitu. Perempuan sebaiknya seperti ini, perempuan sebaiknya seperti ini, begitu ya. Nah, yang kedua, kemudian yang ketiga, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa salah satu wacana yang saat ini dominan di negara Barat itu adalah wacana atau diskurs ya, neoliberal post-feminism. Maksudnya ini apa? Jadi dia kayak feminis, tetapi dia post-feminism. Jadi dia kayak third wave feminism itu dia menganggap bahwa karena di Barat itu sekarang itu secara umum gender equality itu sudah diterima begitu ya. Jadi perempuan itu dituntutnya malah lebih bahwa dia harus jadi superhero gitu. Bahwa dia bisa menjual dirinya bukan menjual diri tubuh ya, tapi menjual femininitasnya untuk bersaing dalam dunia kerja misalnya, untuk menggapai kepemimpinan, menaklukkan dunia seperti itu. Itu girl power seperti itu. Itu adalah neoliberal post feminism saat ini. Dan mereka harus branding seperti itu ya, menuntut dirinya untuk branding, untuk secara rigid membuat mereka seperti capital gitu. Gender dijadikan sebagai ajang aset kapital mereka gitu ya. Itu neoliberal postmodern saat ini sudah semakin tren di negara barat, dan itu merasuki dunia-dunia termasuk Indonesia gitu melalui misalnya pop culture, melalui sosial media, melalui buku-buku misalnya kayak Lean In atau bukunya Ivan Katram seperti itu. Ya, itu merambah ke seluruh dunia termasuk juga di Indonesia yang notabene kita memang terbuka untuk berbagai macam wacana dan ideologi. Permisi. Nah, kemudian lalu seperti apakah metode penelitian saya? Penelitian saya adalah purely kualitatif dengan analisis wacana ya, dengan 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah analisis
tekstual dari online media. Tadi sudah saya jelaskan alasannya kenapa di online media, karena itu paling gampang diambil datanya, dan dan di online media itu bisa berbagai macam, karena media itu kan tidak netral 100% ya, dan dia dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu yang pasti akan memiliki framing dan perspektif sendiri dalam melihat perempuan. Jadi saya ambil 3 yang istilahnya paling liberal atau paling liberal istilahnya seperti itu ya. Kemudian yang nasionalis religius seperti Republika, dan kemudian yang media baru yang lebih saya mengatakannya ultra konservatif yang tidak mendukung perempuan dalam ranah publik seperti itu. Itu seperti VOAI contohnya. Dan saya akui memang ini tidak seimbang secara capaian, reach dan sebagainya. Tapi memang sulit, yang mencari yang ultra konservatif memang sulit gitu ya. Jadi saya ambil satu saja begitu. Seperti itu. Terus kemudian ada kita lihat ya kalau di sini ya, tahapan yang saya lakukan yaitu saya mencari articles menggunakan search terms, ada 36 variasi kata-kata pemimpin, termasuk kata-kata dipimpin perempuan, termasuk peran perempuan seperti itu. Dan kemudian itu menghasilkan 900 lebih artikel yang kemudian saya baca satu-satu, kemudian saya sort yang tidak relevan. Pada akhirnya ada 515 artikel dengan jumlah sekian dari Kompas, dari Republika, dan dari VOA. Memang jumlahnya tidak tidak rata, tapi memang ya begitulah kondisinya gitu. Tapi nanti kalau saya ada pertanyaan bagaimana dengan saturasi data dan sebagainya, nanti kita bisa diskusikan. Setelah itu setelah itu saya petakan melalui analisis teks untuk melihat bagaimana posisi masing-masing media ketika mereka membicarakan perempuan pemimpin. Saya menggunakan analisis teks namanya Leximancer, produksinya UQ, nanti saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Setelah itu kemudian saya memilih artikel-artikel penting yang saya analisis lebih dalam lagi menggunakan analisis wacana dengan model Foucault, dan kemudian setelah itu untuk melihat seperti apa sebetulnya perempuan itu dilihat dari masing wacana gitu ya, seperti itu. Nah, ini hasil dari wacana pertama saya, maaf, studi 1 saya tadi, tahap pertama. Ini hasil dari peta Leximancer. Seperti apa sih Fitri, ini hasilnya Bu Fitri ya? Seperti apa nih hasilnya gitu. Nah, jadi kita lihat jadi semua data yang saya ambil tadi, yang 500 tadi saya masukkan ke dalam, dia seperti analisis konten gitu ya, tapi beda. Dia menggunakan kayak algoritma yang bisa menarik konsep. Konsep itu bukan hanya kata-kata, tetapi juga tesaurusnya, dan intinya apa ya? Ya tesaurusnya ya, yang kemudian kita sebagai researcher kita bangun sendiri, kita bikin sendiri tesaurusnya. Kemudian mereka akan algoritmanya akan mampu attract atau menarik konsep-konsep yang punya kedekatan, dan dia kemudian akan mengelompokkannya menjadi lebih dekat satu sama lain gitu. Intinya sih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan saya bahas lagi. Tapi intinya ketika gimana cara baca petanya, kita lihat. Jadi ketika membicarakan soal pemimpin perempuan dan aspek keperempuanannya, kita lihat ada Republika, ada Kompas, ada VOAI sebelah kanan. Mereka ada di posisi yang berbeda karena ketika mereka berbicara tentang perempuan pemimpin, itu mereka bahasanya berbeda dan topiknya berbeda. Gitu. Jadi kita ketahui bahwa Kompas dan Republika ada di sebelah kiri, dia memiliki kecenderungan untuk berbicara perempuan dari sisi public roles-nya, dari sisi ekonomi sosial politiknya, dari sisi teknologinya, terutama untuk Kompas ya, dari sisi industri. Jadi perempuan harus menjadi pemimpin, perempuan harus berani mengambil tantangan gitu, seperti itu. Nah, sementara VOAI ketika membicarakan perempuan pemimpin, mereka lebih fokus pada satu kritisi atas kepemimpinan yang pada waktu itu sedang ruling, yaitu Jokowi. Waktu itu kan data saya ambil terakhir tahun 2018. Seperti itu. Terus kemudian mereka juga menganggap bahwa perempuan yang ada di ranah publik itu adalah pawn atau apa ya, pawn bahasa Indonesia apa ya, kayak apa ya, apa dong, pawn ada pawn itu puppet, wayang. Jadi wayang apa ya? Pokoknya orang yang digerakkan oleh
berat, seperti itu maksudnya. Ya kayak misalnya mereka mengkritisi Susi Pujastuti, mereka mengkritisi Ibu Sri Mulyani seperti itu. Jadi diidentikan perempuan yang menjadi pemimpin, bahkan kepala sekolah pun menjadi target, bahwa kepala sekolah pun itu diasosiasikan dengan tadi foreign interest, intinya seperti itu. Nah, dari itu tahapan pertama, stage 1. Stage 2 tadi analisis wacana ala Foucault, model Foucault, yang ditanyakan itu apakah jadi ada beberapa pertanyaan, karena Foucault sendiri tidak metode yang jelas, tetapi sebagai researcher kita bisa mengambil teori Foucault kemudian mengaplikasikannya. Jadi ada 3 pertanyaan sebetulnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan, ya kan? Jadi seperti apakah perempuan itu dikonstruksi, kemudian apa yang dicapai dari konstruksi ini, kemudian bagaimanakah perempuan diposisikan dalam hubungannya dengan aktor lain, laki-laki atau anak atau pemimpin dan sebagainya ya. Terus kemudian apa opportunities atau peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan ketika dia dimasukkan ke dalam kategori wacana ini, dan kemudian subjektivitasnya bagaimanakah kira-kira yang dirasakan oleh perempuan ketika dia ada di dalam konstruksi tersebut. Intinya seperti itu. Jadi ada 4 konstruksi dari 3 media tadi, saya mengkategorikan ada 4 cara perempuan itu diidealisasikan secara sosial begitu. Yang saya beri label pertama adalah equal femininity. Intinya perempuan jadi perempuan ideal menurut wacana ini dianggap adalah perempuan yang setara laki dan memiliki kompetens yang sama dengan laki-laki gitu. Dan dalam konteks bisnis dan organisasi, perempuan adalah kolega dari laki-laki begitu ya. Jadi gimana kesempatan yang diberikan perempuan, ya perempuan bisa menggapai kepemimpinan setinggi yang mereka mau, seperti itu. Terus kemudian idealisasi yang kedua adalah saya sebut sebagai empowered femininity, gitu ya. Jadi empowered femininity itu adalah idealisasi bahwa perempuan itu perempuan yang ideal adalah mereka yang bisa menggapai bukan hanya sebagai sejajar dengan laki-laki, tetapi mereka membuat keuntungan atas gender mereka karena perempuan. Jadi mereka bisa menggunakan keperempuanannya untuk menaklukkan dunia, intinya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah ethical femininity, itu adalah idealisasi perempuan, bahwa perempuan itu yang baik itu adalah perempuan dianggap sebagai partnernya laki-laki dan pembimbing atau guardian dari society, dari masyarakat, seperti itu. Terus kemudian, sedangkan yang idealisasi yang keempat adalah perempuan itu adalah makhluk Tuhan dan harus mendukung usaha-usaha untuk mencapai khilafah gitu. Jadi perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Mereka boleh berpolitik, boleh berpendidikan tinggi, tetapi tidak boleh menjadi pemimpin. Intinya seperti itu. Idealisasi perempuan. Ketika kita telisik lebih lanjut, tentunya masing-masing idealisasi ini bisa berasal dari berbagai macam wacana dominan tadi. Equal femininity tentunya didapatkan dari feminism dan women movement, atau kegiatan feminisme di Indonesia. Terus kemudian kalau kita melihat empowered femininity, kita tadi sudah saya cerita sedikit tentang neoliberal post-feminism yang datang dari barat ya, itu juga mempengaruhi konstruksi ideal atas empowered femininity. Terus kemudian ethical femininity dipengaruhi oleh kita sebagai bangsa Indonesia secara nasional dan terutama mayoritas Muslim yang menganggap diri mereka Muslim moderat, Muslim progresif dan sebagainya, yang kemudian sudah bertahun-tahun di sini, itu mempengaruhi konstruksi ideal sebagai national Muslim moderate. Terus kemudian yang terakhir adalah konstruksi yang dipengaruhi oleh ultra konservatism yang baru-baru ini muncul kembali di Indonesia, gitu ya. Yang itu yang menentang women leadership. Seperti itu. Jadi intinya temuan saya seperti itu gitu. Jadi seperti apa diskusinya? Jadi ternyata saya tadi mengatakan apakah benar kemudian kepemimpinan perempuan itu adalah purely religious reason? Apakah itu adalah religious reason seperti yang
dianggapkan gitu kan, wah orang Islam tuh nggak mendukung ini gender equality kan, sebanyak kan seperti itu ya, banyak stigma di masyarakat dunia gitu. Tapi ternyata riset saya mengatakan bahwa enggak juga, maksudnya ya memang mungkin ada beberapa yang mengatasnamakan agama, tetapi ini lebih kepada pertentangan terhadap atas konflik ideologi Timur dan Barat yang memang dari dulu sampai sekarang ada begitu. Dan ini kemudian juga mengingatkan kembali, apakah kita harus pro Barat kemudian? Apakah kita harus ini? Enggak juga. Kita harus melihat gini ya. Konteksnya kalau menurut saya ya, ini pendapat saya. Islamism atau radikal Islamism tadi itu kan kemudian datang dari Timur Tengah yang kemudian semakin marak di Indonesia. Dan ketika dia seperti itu, kemudian diambil, kemudian oke, kita harus perempuan nggak boleh lagi jadi pemimpin. Jangan kayak orang Barat itu jelek gitu ya. Jadilah kayak Saudi atau nggak tahu lah saya ininya apa gitu ya, yang bahwa perempuan nggak boleh ini. Jadi anti women leadership seperti itu. Seperti itu. Tetapi kemudian apakah itu harus semerta kita tolak? Sebetulnya ini kenapa kok muncul gitu? Itu sebetulnya karena kolonialisasi Barat juga gitu. Bangsa Indonesia sudah dikolonisasi oleh Barat selama bertahun-tahun, mulai dari zaman Belanda, kemudian sekarang dengan zaman teknologi pun masih banyak kolonisasi Barat dalam bentuk misalnya tadi neoliberal post feminism tadi yang kemudian menimbulkan reaksi dalam masyarakat gitu. Ini Barat terus gitu. Akhirnya kalau menurut saya tidak sepakat dengan yang anti women leadership tadi ya, karena terus terang saya gender scholar dan saya mendukung gender equality gitu. Saya nggak setuju dengan mereka begitu, tapi saya memahami mereka bisa muncul karena mereka juga merasa Indonesia ini terkolonisasi sehingga mereka cari identitas yang menjadikan mereka untuk ini gitu, untuk survive seperti itu, untuk gimana caranya biar kita ini. Tapi ironiknya dengan mendatangkan ideologi yang kemudian bukan atas dasar konsensus Indonesia post war gitu, post independence gitu, setelah independence seperti itu. Itu jadi soal ideologi juga pada akhirnya gitu. Terus kemudian dari 4 konstruksi ideal atas keperempuanan tadi, 3 diantaranya kan suportif atas kepemimpinan perempuan dan 1 menentang, dialectical discourse gitu ya. Terus kemudian tapi yang mendukung tersebut pun masih belum sepenuhnya mendukung. Kenapa? Karena mereka apa yang saya sebut sebagai beban mulia atau virtuous burden seorang diri. Maksudnya bagaimana? Perempuan itu dibebani bahwa dia memegang tanggung jawab penuh atas anaknya. Jadi ketika orang tuanya keduanya bekerja, dan ketika anak itu gagal sekolah misalnya, maka yang akan disalahkan adalah ibunya. Padahal dua-duanya sama-sama punya anak dan dua-duanya sama-sama bekerja, gitu ya. Terus kemudian perempuan juga dibebankan dengan berbagai macam beban mulia, misalnya dia dianggap sebagai penjaga moralitas bangsa. Kalau dalam istilahnya Soekarno itu perempuan sebagai ibu bangsa. Kemudian diteruskan Soeharto, perempuan adalah ibu bangsa. Jadi misalnya suaminya selingkuh, maka yang disalahkan adalah istrinya. Kamu sih nggak bisa jaga kecenderungannya ya, kamu nggak bisa jaga suamimu misalnya. Gimana kok bisa biarin suaminya selingkuh misalnya seperti itu. Kenapa? Karena perempuan dianggap sebagai penjaga moralitas bangsa. Apakah saya setuju? Sebagai seorang gender scholar, saya tidak setuju. Kok bisa? Karena riset mengatakan bahwa laki-laki anak akan lebih bagus hasilnya ketika keterlibatan parenthood itu berasal dari ayah dan dari ibu dua-duanya. Jadi riset sudah membantah bahwa ibu itu yang memang ya ibu yang melahirkan itu adalah biologis. Tapi kalau untuk mendidik dan membesarkan bagi saya, pendapat saya pribadi, itu adalah tanggung jawab kedua orang dan itu menurut saya alangkah lebih baiknya ketika laki-laki dan perempuan itu sharing responsibility dan tidak harus dikotomi pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Secara rigid gitu. Kalau memang yang laki-laki sedang bisa merawat ya silahkan dibiarkan ayahnya merawat, ketika istrinya harus bekerja dan ini ya silahkan gantian begitu. Menurut saya seperti itu. Meskipun dinamikanya seperti apa kan pastinya masing-masing keluarga juga akan punya preference ya, tetapi secara sosial menurut saya akan lebih baik bagi perempuan untuk chance kepemimpinannya ketika tadi lebih fluid saja untuk peran ayah dan ibu, peran laki-laki dan perempuan, femininitas dan maskulinitas itu bukan secara biologis ya, secara sosial itu menurut saya akan lebih
lebih baik ketika dia bisa fluid sehingga di sharing, sehingga laki-laki nggak akan dipermalukan ketika dia merawat anaknya, atau tidak terlalu dipuji banget, aduh pinter banget sih bapaknya bangun malam-malam gitu untuk menyusui, kok menyusui, menyusui kalau ya, untuk mengisi minum gitu, padahal ibunya udah capek banget habis ngelahirin, ya harus banyak gitu misalnya, tapi kan itu adalah beban berdua begitu. Jadi menurut saya secara sosial akan lebih baik ketika virtuous burden ini bukan hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga di-sharing secara fleksibilitas tergantung masing-masing orang, jadi sosial masyarakat itu nggak menstigma mereka yang tadi mengambil peran yang di luar dari konstruksi femininitas atau maskulinitasnya. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan akan juga bisa lebih maju, sehingga perempuan nggak akan takut lagi dianggap ngalahin suaminya ketika dia maju, karena memang dia punya kompetensi, ya silakan saja begitu. Jadi itu sih kalau dari saya, dari diskusi dan hasil penelitian saya itu seperti itu. Mas Zeki, saya serahkan kembali ke Mas Zeki. Ya, terima kasih untuk Bu Fitri, luar biasa sekali ya untuk pemaparannya. Jadi saya berasa didongengin, Bu ya. Jadi bisa membayangkan tentang cerita-ceritanya yang sangat runtut. Baiklah, langsung saja untuk selanjutnya saya persilakan Bu Sohrul sebagai discussion. Baik, terima kasih Mas Zeki. Terima kasih Bu Fitri, luar biasa ya. Ini terus terang tadi sudah disampaikan sama Mas Zeki bahwa background saya lebih ke ekonomi dan juga microfinance begitu ya Bu. Tetapi apa yang disampaikan Bu Fitri ini menjadi sebuah hal yang istilahnya insight yang luar biasa ya saya dapat begitu. Yang mungkin jadi saya kepikiran ini untuk mengaitkan dengan bidang saya begitu. Saya ucapkan selamat Bu Fitri karena sudah diterima ya artikelnya di salah satu jurnal top tier di bidang gender. Ya, selamat. Nah, di sini mungkin saya sudah membaca begitu artikel yang di-sharing Mas Zeki kemarin, artikelnya Bu Fitri. Jadi memang saya mencoba untuk mendalami yang mana saya tidak terlalu expert ini, mohon maaf. Jadi ini ceritanya saya akan discussion yang banyak bertanya Bu Fitri begitu ya. Jadi menarik Bu Fitri, kalau di area saya ini di microfinance memang perempuan itu kalau dari hasil beberapa riset gitu ya menyebutkan bahwa jadi perempuan itu menjadi salah satu kunci gitu ya, bahwa bagaimana peran-peran microfinance yang ada di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik itu sebenarnya adalah peran dari perempuan, karena perempuan yang mengelola keuangan keluarga dan sebagainya. Nah, terkait dengan artikelnya Bu Fitri tadi itu membahas mengenai ini ya Bu, online media, dan di situ dipilih adalah Kompas, kemudian Republika, sama VOI ya Bu ya. Nah, itu Bu kalau mungkin boleh tahu kenapa harus tiga sumber itu ya Bu? Kalau tidak misalnya mungkin Jawa Pos atau yang lain begitu. Jadi pertama saya lihatnya dari gini, karena saya nggak mungkin, karena ini kualitatif juga ya, saya nggak mungkin melihat semua possible ideologi di Indonesia, itu nggak mungkin banget. Jadi menurut saya lihat yang kira-kira paling representatif untuk kiri, tengah, atau kanan begitu. Jadi kalau kanan kan VOAI ya, kanan itu mungkin konservatif sekali gitu ya. Kiri itu lebih ke liberal atau nasional liberal. Jadi misalnya kalau ada seperti artikel ya ada temennya gitu, ada beberapa kelompok gitu. Terus kemudian yang tengah itu juga Republika itu juga ada beberapa kelompok. Tapi kemudian saya pilih aja yang paling mudah aksesnya dari Australia, yang paling gampang karena saya sudah tes nyoba untuk download beberapa artikel, ada yang sulit banget gitu. Jadi ada beberapa faktor pertimbangan, tapi yang paling penting adalah dia sudah merepresentasikan kontinum kiri kanan tengah tadi seperti itu. Ya, baik Bu, memang iya sih, kayak Republika itu kan juga memang dia sebenarnya juga representatif Muslim ya Bu ya, lebih ke arah sana ya. Cuman dia memang betul apa yang disampaikan Bu Fitri ada di tengah-tengah gitu, nasionalisme religi. Nah, Bu, di awal ketika saya membaca artikel ya, jadi judulnya tadi terkait dengan judul itu luar biasa. Ini tadi mungkin Bu Fitri udah desain ini bakal apa
ya, istilahnya yang bombastis begitu ya. Nah, saya ketika membaca itu harapan saya itu adalah mungkin nanti di artikel ini akan membahas lebih detail bagaimana perempuan dalam kepemimpinan begitu ya, dalam konteks leadership, terutama mengambil studi kasusnya di Indonesia begitu. Nah, kemudian di sini Bu Fitri juga bercerita mengenai istilahnya bagaimana feminisme construction yang ada di Indonesia dari awal mungkin yang diakui adalah RA Kartini ya, yang barusan kita peringati kemarin, kemudian sampai perkembangannya sekarang begitu. Nah, namun di sini untuk kalau di riset objektif yang disampaikan di sini lebih kepada bagaimana online media gitu ya, lebih kepada online media untuk construct form dari idealisme feminisme. Nah ini saya tuh agak sedikit kaget begitu, dalam arti fokusnya kenapa riset objektifnya justru kepada fokus di online medianya begitu. Mungkin Bu Fitri ada alasan tersendiri begitu Bu. Jadi kita harus bedakan antara femininitas dengan feminisme. Feminisme adalah gerakan untuk membebaskan perempuan dari opresi, intinya seperti itu, untuk mencapai kesetaraan gender. Feminisme itu ya tadi yang paling diakui mungkin awalnya dari RA Kartini. Kalau di Indonesia itu ada 3 macam secara garis besar, misalnya Islamic feminisme yang ada dari tahun 1900-an diawali dulu ya, ada gerakan-gerakan perempuan. Yang kedua ada liberal feminisme Indonesia, itu sama dari tahun 1900 sampai sekarang ya, yang kemudian merger sama bukan merger ya, banyak juga dipengaruhi oleh feminisme barat. Gerakan kesetaraan perempuan barat itu adalah liberal feminisme juga. Yang ketiga adalah sosialis feminisme. Sosialis feminisme itu ada ketika zamannya PKI Soekarno, tapi udah nggak ada lagi. Jadi lebih ke peran buruh dan sebagainya seperti itu. Meskipun sekarang ada juga semacam cabang-cabangnya ya, maksudnya bukan cabang-cabang, jadi kayak pemikirannya begitu, untuk membebaskan kaum yang marginal seperti itu. Tapi secara umum ada 3, itu gerakan feminisme. Yang kita bicarakan di sini adalah konstruksi atas femininitas atau keperempuanan, dan bagaimana dia berpengaruh terhadap chance perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, begitu. Jadi, dan ini teori yang saya ambil adalah tadi saya katakan teori post-structuralist, yang dia mengatakan kenyataan hidup, realitas itu kita bisa lihat dari akan dipengaruhi oleh wacana-wacana di sekitar kita. Wacana-wacana itu bisa muncul secara sosial, bisa muncul dalam organisasi atau tempat kita beroperasi. Misalnya church, kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin majelis taklim dan sebagainya. Terus kemudian dan di dalam ranah keluarga, pribadi, privat, mikro. Ya. Jadi ada 3 level di mana wacana itu berkembang. Nah, wacana di sosial itu bisa dilihat dari macam-macam. Contohnya dari online media, atau juga ada dari institusi. Tapi kan sulit, atau undang-undang seperti itu. Itu kan wacana dominan yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau bolehkah saya memilih? Jadi itu soal sampling. Gitu ya. Jadi memang secara teori ada wacana dominan di tingkat makro atau sosial, ada wacana dominan tingkat organisasi atau meso, dan ada wacana keluarga. Fokus saya adalah di wacana dominan tingkat makro, dengan sampel yang saya ambil adalah online media. Bagaimana mereka membentuk idealisasi atas perempuan seperti itu. Begitu. Apakah bisa dipahami? Ya, terima kasih Bu. Apakah menjawab pertanyaannya gitu? Maksudnya saya malah buletin. Sudah terjawab. Maksudnya kan dalam arti ekspektasi saya sebagai pembaca baru begitu Bu, dengan judulnya, kemudian di research objektifnya itu maksudnya agak terlalu jumping begitu menurut saya, karena kan antara judul itu kan lebih kepada yang bagaimana perempuan di kepemimpinan begitu ya, terus kemudian di riset objektifnya lebih kepada fokus pada online media yang mempengaruhi feminitas begitu ya Bu. Ya begitu. Jadi apa seperti itu atau bagaimana Bu? Karena di judulnya kan femininities, ada konstruksi perempuan dalam construction of femininities, apa sih judulnya saya?
Femininities in Muslim Society and the Context of Women as Leaders. Jadi konstruksi perempuan dalam masyarakat Muslim dan pertentangan perempuan atas pemimpin. Jadi sudah ada konsep femininitas di situ. Konstruksi keperempuanan, dan konstruksi keperempuanan itu bisa dilihat dari wacana dominan, makro, dan kemudian meso, dan kemudian mikro. Di artikel saya itu juga ada disclaimer istilahnya. Di akhir saya katakan bahwa memang secara teori saya ini meyakini bahwa wacana itu hadir di society itu bisa ada di level makro, bisa di level mikro dan meso, tetapi saya ambil fokusnya di level makro dengan fokus online media tadi, karena tadi pertimbangannya adalah karena itu yang paling make sense gitu. Kalau kita mau ngambil di data media massa bisa juga, tapi kemudian kan kita harus ngunduh datanya bagaimana begitu. Kalau cetak, karena kan kesulitan juga. Kita juga bisa ngambil datanya, kalau pendapat masyarakat misalnya kita bisa melakukan survei. Bagaimanakah konstruksi feminitas? Tapi kemudian seperti apa itu akan seperti apa mayoritasnya begitu ya. Karena saya kan orang komunikasi, saya lihatnya yang paling gampang saya analisis teks gitu. Karena itu adalah salah satu bentuk bagaimana konstruksi feminitas itu hadir dalam masyarakat. Bentuknya hadirnya ada di mana? Di online media. Bisa juga di mana-mana begitu, tapi saya ambil contohnya di online media. Karena kalau misalnya saya publikasi di misalnya kayak manajemen quarterly atau yang lebih jurnal komunikasi, maka saya pasti akan menggunakan istilah yang lebih komunikasi. Jadi itu saya sesuaikan dengan audiens jurnal saya, begitu. Begitu sih kalau penjelasan saya mengenai hal gitu. Ya, terima kasih Bu Fitri. Bu, saya tertarik dengan metode yang Leximancer itu. Apakah itu mirip-mirip seperti bibliometrik ya, Bu ya? Bibliometrik seperti apa ya? Malah saya tidak familiar ya. Oh iya, ya sama seperti, cuman dia akan membaca ini ya, maksudnya keyword-keyword begitu, sehingga mungkin artikel-artikel atau mungkin kalau di sini yang dimasukkan artikel media massa ya. Nah itu lebih banyak berbicara tentang apa, kemudian akan dikelompokkan menjadi satu, di mana mereka akan ketemu sebagian besar artikel yang membahas tentang topik ini itu adalah membahas tentang area ini gitu. Mungkin nggak sama. Jadi kalau itu lebih ke mining data gitu. Jadi kita kalau ini kan kualitatif ya, meskipun dia pakai data seperti itu, itu adalah kualitatif. Jadi itu dia mining datanya diambil semua, terus kemudian tadi kita bangun, dia sebenarnya bahasa Inggris, tapi kita bisa bangun juga untuk semacam biar software ini ngenalin bahasa Indonesia gitu ya. Kita gabung misalnya kayak perempuan dan wanita, itu kan satu konsep. Tapi kalau di media massa itu kan di media online kan pasti ada perempuan, ada wanita atau gadis atau apa gitu. Nah, kita gabung jadi satu. Dari situ konsep itu akan saling menarik satu sama lain. Jadi ketika dia itu sering dibicarakan bersama, maka dia akan muncul dalam peta bersama. Jadi tujuan Leximancer itu adalah untuk melihat struktur teks. Jadi tapi dengan mengeliminasi teks-teks yang tidak ada kontennya. Misalnya seperti kata seperti itu kan bukan konten gitu loh. Ya, atau kata dan itu bukan konten. Kita harus eliminasi. Jadi kata-kata konten itu seperti apa? Jadi tema-tema utamanya seperti apa? Begitu. Kemudian dia bisa saling attract satu sama lain sehingga kita bisa melihat struktur teks ini seperti apa. Kalau kita bisa melihat dari pandangan burung gitu ya, teks ini ngomongnya seperti apa secara utuh gitu. Oh, ternyata dia ngomongin ada beberapa tema. Dia ngomongin soal public role, dia ngomongin soal domestic role gitu. Jadi kalau saya tangkap dari bibliometri tadi kan hanya untuk sebagian besar bicara ini, itu tidak sama. Jadi kita melihat struktur teks. Banyak sih kegunaannya, tapi yang saya gunakan dalam riset saya untuk tadi melihat peta tadi. Terima kasih Bu Fitri atas penjelasannya. Nah, kemudian ini Bu, saya juga tertarik tentang pengelompokan yang menjadi 4 itu Bu, yang equal femininity, kemudian empower, kemudian ethical sama religio-political itu bagaimana Bu prosesnya untuk bisa mendapatkan 4 klasifikasi tersebut? Ya, jadi kalau itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari teorinya Foucault tadi ya, ada bagaimanakah posisi perempuan, bagaimana. Jadi itu pertama kita baca berulang. Ya kita kan sudah tahu petanya. Oh, ternyata artikel ini ngomonginnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari situ tuh sudah memberikan gambaran bagi kita untuk masuk ke dalam lagi gitu.
Jadi akan saya tanyakan gitu. Jadi ini benar-benar purely kualitatif. Saya nggak tahu nih Bu Sohrul ini kuali atau kuanti nih Saya orangnya. cenderung kuanti, Bu. Nah, itu makanya mungkin akan agak ini ya. Jadi kalau di kuali biasanya kita ada begini. Jadi ada pertanyaan. Misalnya ini apa sih yang bagaimanakah perempuan diposisikan terkait dengan aktor lain dalam diskurs? Aktor lain itu misalnya laki-laki apa? Jadi setelah saya pilih artikel yang untuk saya perdalam begitu ya, saya tanya, oh jadi kalau artikel ini dia nganggap perempuan itu sejajar dengan laki-laki. Saya kelompokkan A. Artikel ini dia anggap laki-laki itu perempuan itu adalah partnernya laki-laki. Dia kelompok B begitu. Seperti itu terus menerus sampai berulang-ulang sampai ketemu kategori-kategori begitu. Dari situ kemudian pasti akan ada eliminasi kategori. Ini kayaknya ini sama ini terlalu dekat, jadi aku merger jadi satu. Oh ini kayaknya harus aku split karena beda pandangan mereka seperti itu. Jadi perspektifnya itu perspektif teks gitu. Jadi kita menganggap bahwa anggap aja kita itu melihat teks, kemudian kita berusaha memilah-milah mereka itu kayak apa sih kalau dari sisi kalau dari sisi opportunity constraint-nya, kalau dari sisi posisi perempuannya seperti apa begitu. Makanya kalau kita ngelihat di slide saya tadi, di situ kan ada konstruksi masing-masing ya. Kalau di empower femininity itu misalnya tujuannya dari teks ini apa sih? Oh, untuk establish women agency, untuk menekankan agensi perempuan. Oh, untuk membuat perempuan itu makhluk yang generik, bukan hanya makhluk yang bergender. Terus kemudian posisi perempuan bagaimana kalau dalam teks-teks yang seperti ini? Oh, perempuan itu empowered gitu ya, dan bisa menaklukkan laki-laki ketika mereka menyusun. Jadi ada teks-teks yang seperti itu. Jadi intinya kalau seperti kebanyakan praktek kualitatif lain, kita bermainnya di kategorisasi gitu ya, kategorisasi A, kategorisasi B seperti itu. Kalau yang di level 2 tadi ya, gitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin ini terkait dengan tentang femininitas ya Bu ya, bahwa kalau tadi salah satunya kalau saya tidak salah tangkap begitu bahwa kalau misalnya dari 4 klasifikasi tadi misalnya begitu Bu, kalau Ibu yang terkait dengan teori atau dasar apa gitu ya, misalnya bahwa perempuan sama laki-laki itu kan memang kalau saya sebagai orang umum yang tidak mendalami gender ya Bu, bawaan biologisnya itu kan sebenarnya sudah membawa suatu dampak yang berbeda ya, misalnya kenapa harus perempuan itu identik dengan caring gitu, bahwa memang secara biologis Tuhan menciptakan bahwa perempuan bisa melahirkan, bisa menyusui dan segala macam yang tidak dimiliki laki-laki. Nah itu masuk klasifikasi seperti apa ya Bu? Kemudian sama satu lagi bahwa perempuan itu kan identik dengan sifat yang multitasking ya, yang mana itu kadang tidak dimiliki oleh laki-laki gitu, sehingga apakah itu memang bawaan secara biologis atau itu memang adalah konstruksi sosial sehingga membuat perempuan itu juga bisa multitasking begitu Bu Fitri. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau strukturalisme itu kan lebih meneliti yang tentang konstruksi sosial. Kita tidak menolak bahwa ada biologis, bawaan biologis itu sudah pasti. Bisakah Mas Zeki melahirkan misalnya? Bisa nggak Mas? Belum bisa gitu ya. Secara ini pasti dia belum bisa gitu kan. Karena memang secara biologis dia seperti itu. Tetapi kemudian hal biologis itu kadang-kadang itu dicampur adukkan dengan harapan masyarakat punya kecenderungan. Apakah ada sih riset yang mengatakan bahwa perempuan kecenderungan emosional seperti apa secara biologis? Ada kecenderungannya begitu. Jadi misalnya kayak jembatan apa, korpus kolosumnya perempuan lebih kecil sehingga dia lebih emosional dan sebagainya, kayak itu memang ada. Tetapi pada akhirnya pertanyaannya adalah apakah hal itu kemudian akan membatasi perempuan ketika dia sudah memiliki edukasi yang setara dengan laki-laki misalnya. Ketika dia sudah di-train secara skill dengan laki-laki seperti itu. Dan pertanyaan kedua yang terkait dengan pertanyaan kedua tadi, cenderung multitasking. Pertanyaan saya, apakah semua perempuan pasti bisa multitasking? Apakah semua laki-laki tidak bisa multitasking? Begitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai esensialisme dalam pandangan poststruktural. Ya memang ada kecenderungan itu kita tidak bisa pungkiri. Dan
sifat biologis, bawaan biologis itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi ketika sifat biologis itu dicampur adukkan dengan konstruksi sosial, itu yang harus kita hati-hati menyikapinya. Jadi seolah-olah perempuan dianggap tidak bisa menjadi pemimpin karena seolah-olah perempuan hanya dianggap baik ketika dia merawat misalnya merawat anak, sehingga dia punya ekspektasi bahwa ketika perempuan udah jadi pemimpin karena dia punya kapasitas yang memang mumpuni ya, maka dia diharapkan dia caring. Ketika dia nggak caring, ketika dia agak kejam, bukan kejam maksudnya dia tegas gitu, dia anggap waduh ini istilah ada derogatory term, oh dia ini adalah betit gitu kan, biasanya gitu kan, oh dia itu memang judes banget atau derogatory gitu, seperti itu. Jadi itu kan campur aduk antara konstruksi sosial atas harapan perempuan dengan biologis perempuan. Jadi kodrat itu banyak yang menganggap bahwa kodrat itu adalah bahwa perempuan itu di dapur. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Itu ujung-ujungnya di dapur. Itu kan konstruksi atas kodrat. Tapi kalau kodrat itu adalah melahirkan, menyusui, itu adalah biologis gitu. Jadi yang menjadi concern di sini adalah bukan berarti bahwa kita harus menggagalkan aspek biologis, tidak. Tapi kita harus hati-hati dalam menilai apa yang dikonstruksi secara sosial dan apa yang memang secara biologis dia ada begitu. Jadi kalau kita mau ngelarang perempuan melahirkan juga ya nggak mungkin gitu, karena itu adalah kodrat mereka, itu adalah bawaan biologis. Tetapi melarang perempuan untuk berkiprah di dunia kepemimpinan padahal mereka punya kapasitas dan kompetensi yang sama, itu baru yang karena dianggapnya perempuan tidak layak begitu ya, atau dianggap tidak sesuai dengan posisi itu, gara-gara dia diharapkan punya sifat femininitas tertentu. Nah, itulah yang kemudian kita harus pertimbangkan lagi gitu. Kita harus hati-hati menyikapinya. Kita harus secara bijak melihat mana sih yang sebetulnya ini kodrat biologis dan mana yang ini konstruksi. Seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Semoga menjawab. Kalau enggak, silakan didiskusikan lagi. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri. Istilahnya kalau dari mungkin soal terkait dengan kaitan tadi biologis sama ini mungkin berbeda ya, ternyata pendekatannya ada yang dari aspek biologis, kemudian yang secara konstruksi sosial sendiri begitu. Dan konstruksi sosial tidak menolak begitu ya bahwa secara biologis memang punya kecenderungan yang berbeda, dan dari situ juga ada nggak Bu, maksudnya kaitan begitu ya dari kondisi biologis yang berbeda ini terhadap misalnya seharusnya tuntutan masyarakat begitu? Jadi begini, kalau seperti itu begini, ini saya kasih contoh risetnya Alice Eagly, dia adalah salah satu social psychologist yang terkenal banget di bidang ini ya, kepemimpinan perempuan. Dia waktu itu melakukan meta-analisis, dan kuantitatif pasti ngerti, meta-analisis atas berbagai riset yang ngomongin soal perbedaan laki-laki dan perempuan dan hubungannya dengan efektivitas kepemimpinan begitu. Jadi dia mengatakan memang hasilnya itu ada sedikit perbedaan antara karakteristik laki-laki dan perempuan, ada sedikit perbedaan. Tetapi perbedaan ini tidak signifikan. Begitu. Dan ternyata kalau dilihat dari efektivitasnya dalam kepemimpinan tidak signifikan juga. Jadi karena apa? Karena kepemimpinan itu tidak harus feminin, tidak harus maskulin. Kepemimpinan itu situasional. Mereka yang bisa memimpin sesuai dengan entah itu feminin atau maskulin gayanya, asalkan dia sesuai dengan situasinya, maka dia akan cenderung lebih efektif begitu. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan ketika kita ngomong soal kepemimpinan, gender pun tidak berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan. Contohnya aja banyak sekarang kalau kita ngomong secara praktis nih, pemimpinnya si New Zealand, COVID, ya nggak? Si Ardern ya, Jessica Ardern. Di tempat saya Queensland kemarin, premier kami perempuan kasus 0. Kita sudah hidup seperti normal begitu. Jadi artinya apa? Jadi gender itu tidak harus mempengaruhi kinerja seseorang gitu. Ya. Itu nggak harus mempengaruhi kinerja seseorang. Dan banyak sekali riset, kalau tanya soal riset yang seperti itu, banyak sekali riset yang mengatakan itu tadi, bahwa faktor biologis apakah atau identifikasi dia gender laki-laki atau perempuan itu berpengaruh secara signifikan terhadap performa pekerjaan. Gitu. Dan ya begitulah, seperti itu. Ya baik, terima kasih Bu Fitri. Mungkin seperti itu dari saya, bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kali ya, Mas Eki ya. Ya, baik Bu Shahrul, terima kasih atas
mungkin tanggapan dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Langsung saja untuk teman-teman dan peserta diskusi yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari pemaparan Bu Fitri dan juga Bu Sohrul. Oh ya, silakan Wandi. Baik, terima kasih kepada Bu Fitri dan Bu Sohrul yang telah berdiskusi atas materi hari ini. Jujur hari ini materinya sangat luar biasa menarik. Walaupun latar belakang saya HI dan ada terkait dengan isu feminisme, dan meskipun saya nggak ngambil kelas gender gitu, tapi saya cukup familiar dengan kata-kata yang Ibu ucapkan gitu. Misalnya teman-teman saya itu yang mengambil kelas gender itu, mereka seringnya berbicara tentang feminisme dengan gaya bicara yang feminazi gitu, Bu. Jadi kalau dengar itu gak enak betul dengar gitu. Dan berbeda dengan cara penyampaian Ibu yang saya rasa itu insightful dan memberikan gambaran-gambaran yang bahwa hal ini begitu penting gitu. Cuman ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan itu terkait pertanyaan Ibu tadi yang seperti ini. Apakah Indonesia harus mengikuti wacana Barat atau stay di wacana Timur gitu? Sementara dua wacana ini berbeda nilai-nilainya. Yang dimana konstruksi sosial yang terjadi antara Barat dan Timur itu cukup jauh nilai-nilainya dan telah terkonstruksi selama berabad-abad. Misalnya di Cina sendiri ada yang namanya Confucius, yang dimana dia itu kurang lebih derajat laki-laki itu lebih tinggi dibanding perempuan gitu. Nah kan di Asia ini, di nilai-nilai Timur ini kan begitu nilainya, di mana nilai laki-laki itu sedikit lebih tinggi daripada perempuan. Nah cuman pertanyaan saya itu Bu, apakah yang kayak tadi itu Indonesia ini harus memang berubah arahnya itu menuju wacana Barat atau dengan tetap stay di wacana Timur dengan perubahan-perubahan signifikansi nilai-nilai, Bu. Nah itu gimana, Bu? Makasih. Terima kasih pertanyaannya, bagus banget ya. Kalau menurut saya begini, itu ada wacana Barat, biarin wacana Barat. Ada wacana Middle East, biarin wacana Middle East. Kita orang Indonesia punya wacana kita sendiri. Kita punya value kita sendiri tentang bagaimana perempuan itu ada gitu ya, ada dalam masyarakat. Tetapi menurut saya itu jadi nasionalisme. Kalau mau bangsa kita berdaulat, kita harus punya identitas sendiri. Kalau enggak, kita akan tersway. Kita akan either ikut ke barat-baratan atau ke timur tengahan atau ke manapun yang lagi tren. Itu akan seperti itu menurut saya. Menurut saya, kalau orang Indonesia ya identitasnya Indonesia, wacananya wacana Indonesia, ideologinya harus berdasarkan konsensusnya orang Indonesia. Tidak mungkin kita, tapi tidak saya menyetujui tidak mungkin kita akan selalu menolak wacana dari barat karena itu semua fluid, pasti datang gitu. Tapi yang kita harus tegaskan adalah kita punya wacana sendiri dan itu harus kita perkuat. Tetapi yang kedua, ketika kita ngomong soal derajat perempuan dan laki-laki, kita harus open to change, rela menerima perubahan gitu. Bahwa martabat manusia itu sama, terlepas dia dari perempuan atau laki-laki. Kita nggak bisa milih saya lahir perempuan atau saya lahir laki-laki. Saya nggak bisa memilih anak saya laki-laki atau perempuan. Meskipun sekarang sudah ada genetic engineering yang kemudian etiknya masih diperdebatkan ya. Tapi itu tidak bisa memilih. Seorang perempuan tidak bisa memilih untuk dilahirkan perempuan, dan dia tidak bisa tidak memilih dilahirkan di mana. Dia hanya lahir di masyarakat itu, dalam agama itu, ketika orang tuanya apa, dia nggak bisa milih gitu. Tapi ketika masih ada idealisasi bahwa perempuan harus A, B, C yang kemudian dianggap lebih rendah dari laki-laki, itu yang sebagai masyarakat kita harus mulai berani berdialog gitu. Dialog itu berarti pasti ada pertentangan, pasti ada wacana-wacana dari luar yang akan dipertimbangkan seperti yang kasus sekarang di Indonesia kan ini wacana sedang ngobrol istilahnya ya untuk membahas mana yang paling baik begitu kan seperti itu. Tapi menurut saya kita orang Indonesia harus punya identitas sendiri yang kuat yang kemudian bisa kita bentuk untuk kita sendiri gitu. Tetapi itu nggak boleh rigid menurut saya, harus open to change. Kalau enggak ya kita mau laki-laki dan perempuan akan selalu dibedakan derajatnya padahal Tuhan sendiri yang mengatakan manusia itu sama, yang berbeda kan wajar derajat keimanannya katanya kan seperti itu. Jadi menurut saya sih ya itu tadi itu menurut saya. Kalau menurut Mas gimana? Kalau saya sendiri sih karena apa ya? Karena saya lagi mahasiswa ini masih mahasiswa sebenarnya Bu. Nggak kurang pelajari juga isu gender ini. Cuman kalau teman-teman tuh dia ada yang ngambil kelas gender kan. Cuman gaya mereka itu gaya feminazi banget gitu. Mereka nggak mau setara, mereka mau melebihi gitu, banyak yang kayak gitu. Jadi kalau ketika kita menentang, jadinya dialognya itu nggak enak gitu, dialog nggak setara dan ya akhirnya mending diam aja deh gitu. Itu sih yang saya rasakan di kalangan teman-teman gitu mahasiswa gitu.
Jadi memang ada namanya repudiation of feminism. Jadi mungkin karena ada beberapa elemen yang memang merasa sangat berapi-api begitu ya. Ketika menjelaskan isu tertentu, kemudian tadi ketika perempuan berapi-api maka dia dianggap sebagai terlalu apa? BIT tadi yang derogatory term tadi ya kan, karena dia tidak sesuai dengan perempuan itu harusnya kan lemah lembut. Jadi kalau kamu menyampaikan sesuatu harus lemah lembut dong. Kalau kamu nggak lemah lembut, kamu akan dianggap sebagai kereng atau ganas atau galak dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang ada perempuan seperti itu. Laki-laki juga ada yang lembut kan, sama ya kan. Tapi memang secara umum itu bukan hal di Indonesia saja. Secara umum dimanapun di dunia itu, apalagi di Barat, karena di Barat itu gender equality itu adalah salah satu gerakan paling sukses ya. Karena perempuan itu sudah dijamin gitu, haknya benar-benar dijamin. Kita nggak boleh didiferensiasikan berdasarkan gender. Jadi kalau di sini misalnya ketika saya yang booking hotel, maka nama suami saya akan di depan gitu, padahal yang booking hotel saya gitu. Kalau di sana yang booking hotel saya ya saya akan di depan. Bukan berarti saya nggak menghargai suami saya, tapi karena kebetulan saya yang booking di hotel gitu, seperti itu. Jadi begitulah. Bukan itu sih, kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi lebih ke martabat aja. Jadi biar sama kita nggak bisa milih laki-laki atau perempuan. Bayangin aja kalau kamu punya anak perempuan atau kamu punya saudara perempuan yang kemudian dia nggak bisa didiskriminasi hanya karena dia perempuan begitu. Padahal dia ingin. Kalau dia nggak ingin, kalau dia ingin stay dalam apa, silahkan. Itu kan hak mereka masing-masing ya. Laki-laki juga sama gitu. Kalau laki-laki dan perempuan sudah menikah, kemudian laki-lakinya mengatakan, oh kayaknya aku pengen break dulu dari karir karena aku pengen lebih fokus besarin anak, ya jangan dianggap men lo apa gimana ya, karena itu kan keputusannya dia begitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai apa ya, fluiditas, yang itu adalah sesuatu yang belum di Indonesia, tapi itu adalah sesuatu yang akan ada baiknya ketika suatu saat nanti kita sudah melihat peran laki-laki dan perempuan itu fluid gitu ya, bukan secara biologi, secara peran, secara konstruksi yang tadi yang non biologis seperti itu. Itu sih kalau saya seperti itu. Bu, dikit lagi Bu. Tadi di penelitian Ibu ada 4 jenis konstruksi sosial kan Bu. Ada yang equal, feminisme, terus sama juga ada yang religius, terus 2 lagi saya lupa. Nah dari keempat jenis itu kira-kira yang mana yang presentasinya ada nggak Bu? Presentasinya yang mana lebih banyak, yang mana lebih sedikit? Karena ini kualitatif ya, jadi nggak ada presentasinya. Tetapi yang mayoritas, ini kan online media ya, dari level online media. Jadi yang kita lihat online media, kalau kita ngomong soal banyak enggaknya ya nomor 3 yang nasional tadi, national religious itu paling banyak, sama yang pertama yang progresif, yang apa ya, yang laki-laki dan perempuan itu bisa, itu sudah mulai banyak di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya saya bangga juga begitu ya. Wah, ternyata gerakan kesetaraan gender sudah mulai di masyarakat meskipun masih ada yang tadi gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, ya itu progres yang pelan-pelan kalau di Indonesia ya. Kita nggak bisa secepat negara lain, tapi bukan berarti itu nggak ada gitu. Nggak ada, menurut saya sih ada progresnya. Baik Bu, makasih banyak Bu. Terima kasih Mas Wandi. Terima kasih untuk Wandi atas pertanyaannya. Jadi ini tadi Bu Kanti ya, tadi sebelum live itu sempat menyampaikan media punya peran agenda setting, sangat berpengaruh membentuk pandangan masyarakat. Nah, ini saya mungkin menghubungkan dengan apa yang disampaikan Ibu tadi tentang konsensus ya, kalau Indonesia itu harus punya identitas sendiri. Nah, itu kan kita juga tidak bisa menghentikan adanya itu Bu, informasi, globalisasi ya, dari Barat masuk ke Indonesia. Jadi konsensus ini juga akan menjadi suatu tantangan yang sangat berat sekali lah Bu, bisa dikatakan, untuk membuat identitas Indonesia sendiri itu. Itu bagaimana Bu? Saya setuju banget, itu adalah salah satu PR kita semua gitu ya, terutama ya kita orang-orang yang, karena perubahan itu nggak mungkin langsung instan. Perubahan itu sesuatu yang harus dicapai bareng-bareng. Tadi ketika kita ngomong sama Ibu Sohrur kan ada beberapa wacana dominan di masyarakat sosial, di organisasi, dan juga di keluarga, orang terdekat begitu. Dan ketika mereka semua saling berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya dan masyarakat itu akan fluid gitu, tapi bukan berarti ya itu akan takes time. Tapi saya ngelihat trennya kalau di negara seperti Indonesia itu lebih cepat trennya gitu. Jadi kayak perubahan-perubahannya konsensus tadi itu kayak lebih cepat. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena kita juga orangnya open gitu ya. Identitas juga kita nggak terlalu kuat. Menurut saya ya, ini pendapat sebenarnya. Karena kita kan sebenarnya imagine community kan. Kita tuh orang Indonesia nggak punya keturunan satu gitu, enggak. Kita keturunan orang banyak pulau, banyak apa gitu kan, kita orang macam-macam yang berusaha banget untuk jadi satu gitu. Jadi itu
bagi saya itu pun sudah berat gitu, apalagi membentuk suatu national identity gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita orang-orang yang memahami ini, atau kemudian para generasi muda terutama yang kemudian akan punya peran itu bisa lebih progresif pemikirannya, dalam artian berbeda itu boleh, tapi bukan berarti menutup dialog untuk menuju sebuah progres gitu. Karena progres itu dicapai kalau kita berani dialog, berani beda, seperti itu. Itu pendapat saya. Terima kasih Bu Fitri atas jawabannya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Saya mau coba nanya. Ya, silakan. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan, tapi terima kasih buat kesempatannya, dan terima kasih tadi presentasinya eye-opening banget, karena saya sendiri anak ekonomi, walaupun belajar gender juga, tapi tidak sekualitatif dan menurut saya sendiri ini cukup abstrak di bayangan saya sih, karena kan saya selalu ngelihat sesuatu yang observable ya, jadi kayak ini cukup buka pintu baru gitu loh di dunia di penelitian. Nah, jadi pertanyaan saya untuk yang pertama itu tentang agak teknis ini. Kan tadi metode saya ngelihat metode analisisnya itu kan ada tahapan-tahapan tertentu ya. Nah, itu saya pengen tahu sebenarnya cara untuk Mbak Fitri melakukan eliminasi dari artikel tadi kan ada 900 akhirnya menjadi 500 itu tuh ada nggak sih kriteria yang digunakan atau bagaimana kayak proses assessment-nya itu. Kemudian yang kedua itu saya sendiri kan juga baca berita, maksudnya, tapi berita yang saya baca itu kebanyakan dari Jakarta Post. Nah, mau tahu kenapa yang nggak dimasukin Jakarta Post, kan berhubung Jakarta Post itu juga ideologinya cukup ke kiri ya, kalau dipikir-pikir. Nah, itu. Lalu tentang yang leadership ini, sebenarnya ini pertanyaannya agak bukan out of context sih, kayak lanjutan dari pembahasan artikel ini. Kayak sebenarnya pengen lebih tahu lagi, kira-kira tantangan apa sih yang wanita hadapin, terutama wanita yang memegang leadership ya di dunia kerja terutama, dan mereka tuh juga memegang ya tadi keempat golongan-golongan itu. Nah, itu tuh apakah wanita-wanita yang memegang 4 golongan tadi yang Mbak Fitri golongkan itu tuh memiliki tantangan yang berbeda-beda, kayak mungkin more likely wanita yang punya empowerment untuk equal rights itu akan lebih sukses, atau justru yang Islamik itu akan lebih ya tidak mau gitu loh untuk memegang jabatan yang lebih gede dan segala macamnya itu. Nah, ini kan soalnya kayak saya tertarik karena ini berhubungan sama juga yang nanti anak-anak intern akan bahas, yaitu ya tantangan di dunia kerja untuk wanita gitu loh. Terutama ya ini kan nyambung lagi wanita di karir ya. Apakah kita harus membedakan juga wanita-wanita yang punya pegangan prinsip yang berbeda-beda gitu loh, pikiran yang berbeda gitu tantangannya. Itu sih. Makasih. Makasih, pertanyaannya bagus sekali. Saya bangga sekali nih. Ini sudah membahas tentang tantangan perempuan ini ya. Yang pertama soal eliminasi kriterianya. Ada kriteria eliminasinya. Jadi kualitatif itu biasanya kita adjust ya, sesuai dengan kita ngeliat. Jadi ketika pakai teknik yang pertama, pakai search terms, itu kan objektif. Ya kan? Pokoknya ini semua keluar gitu. Tapi ketika kita baca, ternyata yang masuk itu dia nggak, apaan nih gitu. Dia cuma ngomong soal perempuan, misalnya dia ngomong soal apa ya, perempuan pemimpin apa, tapi dia berita ngomong lain gitu. Jadi ketika tahu kan dia cuma ngomong perempuan pemimpin menghadiri acara ini apaan gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak mengandung konten. Itu kita eliminasi di tahap pertama gitu ya. Itu aja eliminasinya, bahwa dia itu tidak secara substantif membahas tentang perempuan, kepemimpinan dan keperempuanannya gitu. Jadi ketika dia ngomong soal konferensi perempuan pemimpin diadakan di Inggris di Jakarta tahun ini, ternyata dia nggak ngomong itu gitu, begitu aja gitu. Jadi dia tidak berbicara secara substantif. Tapi kalau misalnya dia ngomong soal, nah ada artikel yang ngomong bahwa wah perempuan ini nggak boleh jadi pemimpin karena ABCDEFG, dia ngomong soal benar-benar soal perempuan pemimpin dan sebagainya, begitu kita ambil gitu ya. Jadi eliminasinya gampang aja gitu, bahwa dia secara substantif tidak membicarakan perempuan pemimpin dan kewanitaan gitu ya. Begitu. Terus kemudian tadi apa soal eliminasinya lagi ya? Udah itu aja kan ya eliminasinya ya? Iya, yang Jakarta Post. Oh, yang Jakarta Post. Ya, jadi saya sudah tadi mengatakan ke Ibu Srohrur ya, nggak bisa semua itu kita lihat. Kita ada kriteria-kriterianya, maksudnya gini, yang pertama paling nggak kiri, kanan, tengah gitu. Yang
Kompas itu memang saya nggak ngambil yang kiri-kiri banget ya. Saya nggak ngambil yang kiri-kiri banget ya, memang karena udah saya anggap Kompas itu udah ke tengah ke kiri begitu ya. Dan saya juga nggak ambil kanan-kanan banget gitu, karena ya ini kan continuum gitu. Kalau saya ambil semua nanti kebanyakan gitu kan. Terus yang memang nggak sempurna, tapi paling nggak dia pasti ada ininya, tahu kan ada teksturnya gitu. Masing-masing media itu ada teksturnya. Terus kemudian yang kedua apa tadi ya pertanyaannya? Sorry. Kiri kanan udah ya udah. Oh ya, kemudahan dalam mengambil akses gitu. Kalau dia kadang-kadang itu ketika kita Google dan kita search ke websitenya itu nggak menampilkan gitu, nggak bisa download nggak efektif gitu. Jadi kita akan dapat data yang nggak lengkap gitu ya, atau ya biasanya nggak semua tahun sama atau apa gitu, itu susah banget untuk media Indonesia karena kita nggak punya database mungkin ya yang benar-benar established gitu seperti itu. Jadi saya benar-benar milih yang seperti itu gitu. Terus kemudian yang ketiga, pertanyaan tantangan ini adalah sebetulnya studi kedua saya. Studi kedua saya itu melihat kalau di online media, kalau di wacana sosial yang diwakili oleh online media tadi, itu mengatakan bahwa ada 4 karakteristik perempuan ideal. Saya yakin sebetulnya kalau misalnya ini parameter riset saya cari lebih luas lagi, mungkin akan ada lain ya. Tapi yang dominan menurut saya itu seperti itu, udah ada 4 gitu ya. Itu apakah perempuan juga mengkategorikan diri mereka ke dalam 4 itu gitu? Karena enggak gitu. Jadi masing-masing jadi dia itu fluid gitu. Walaupun ada kategori juga yang bisa terhasilkan dari riset saya yang kedua gitu. Jadi memang betul ada yang masuk kecenderungan ini, kecenderungan ada 5 kalau nggak salah karakteristiknya. Tetapi enggak semua tidak ada satupun dari saya mewawancarai nggak banyak mungkin 32 orang. Tapi pemimpin tertinggi semua dari berbagai organisasi, baik itu yang syariah, yang konvensional, yang macam-macam ya. Itu semua orang menolak anggapan bahwa perempuan nggak bisa jadi pemimpin. Dia menolak dialectical discourse yang nomor 4 tadi. Semuanya nggak ada, meskipun dia itu mengidentifikasikan dia sangat muslim banget, dia sangat apa, dia nggak menolak gitu. Tapi kemudian dia memindahkan ranahnya ke dalam domestik, misalnya kayak oh ya memang kita nggak boleh jadi pemimpin, tapi itu kalau di ranah keluarga, tapi kalau asalkan ranah muamalah itu bisa. Seperti itu. Mereka kebanyakan seperti itu bilangnya. Tapi ini insight aja. Dari mereka itu saya mendapatkan info yang justru yang muda-muda yang baru entrance ke dunia kerja itu justru yang lebih terkena dampak dari ultrakonservatisme itu. Jadi mereka banyak yang mengundurkan. Ada informan saya satu yang mengatakan 4 dari anggota organisasinya mengundurkan diri dalam rangka 2 tahun karena dia dilarang suaminya bekerja. Jadi kan itu kan ada wacana dominan yang anti women leadership tadi begitu. Jadi apalagi jadi pura-pura jadi pemimpin gitu, bekerja aja nggak boleh. Itu tetap ada, tapi bukan di pemimpinnya. Ya wajar karena dia jadi pemimpin ya. Masa kalau dia nggak jadi pemimpin ya mungkin dia udah mengundurkan diri kalau dia merasa itu tidak ini gitu kan ya, seperti itu logikanya. Jadi kalau dari sisi perempuan-perempuan ini justru mereka ketika saya tanyain tantangannya ke depan gimana? Perempuan di Indonesia bisa maju nggak? Menurut mereka semua itu positive thinking bahwa perempuan di Indonesia itu akan bisa gitu menggapai. Jadi penolakan terhadap kepemimpinan perempuan itu biasanya menurut mereka itu ada di ranah politik atau di luar negara-negara seperti kota-kota besar seperti Jakarta atau apa. Itu menurut mereka. Jadi mereka menurut saya sih overly optimistic. Kalau bagi saya, karena saya tadi posisi saya sebagai researcher gender dengan posisi saya yang punya pandangan ideologi tertentu ya, pandangan tertentu, saya sih bilang overly optimistic juga kurang baik karena menurut kita kurang hati-hati gitu. Maksudnya ini tetap ada menjadi tantangan besar di masyarakat kita. Intinya sih kita nggak boleh lengah karena kalau gerakan ini semakin besar bisa jadi kan wacananya itu akan berpindah gitu. Timbelnya tadi kan ada yang siapa tadi yang tanya mana sih Bu yang dominan kalau sekarang ini A sama B. Tapi bisa jadi yang anti ini malah besar. Nah, kita akan, menurut saya bukan progres malah regress kalau pendapat saya pribadi karena saya tahu ini isu yang nggak semua orang setuju ya, seperti itu. Itu sih. Tapi Saudi Arabia aja sekarang udah mulai memperbolehkan perempuan untuk nyetir misalnya. Masa kita mau nggak gitu? Seperti itu sih. Jadi kalau saya sih ya tadi menuju martabat bahwa perempuan juga punya martabat yang sama gitu sama laki-laki. Intinya seperti itu. Jadi tantangannya seperti itu. Kalau dunia kerja sih pada umumnya sih enggak. Dunia kerja sebetulnya sudah secara umum mereka support, tapi kalau micro discrimination pasti ada. Itu menurut informan saya. Begitu. Apakah ada yang ini sudah menjawab atau gimana nih Mbak Aisyah?
menjawab sih. Tapi ya pengen tahu juga tuh yang mikro-mikronya kayak gimana. Soalnya banyak banget Pak. Kita nanti ya saya tunggu saya yang berikutnya saya publikasikan, doakan. ya, tapi dapat bocoran studi yang kedua jadinya menyenangkan. Makasih Mbak untuk jawabannya. Sama-sama Mbak Aisyah. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena sudah hampir 15.30. Aku boleh izin aja, Mas? Ya, silakan. Iya. Ya, sebelumnya selamat siang. Makasih Mbak Fitri udah kasih kesempatan buat ngobrol tentang hal ini. Salah satu topik yang menurut saya suka gitu loh dari dulu, dan karena saya anak FE jadi biasanya nyari topik ini harus main ke luar gitu, karena saya di UI saya biasanya keluar dari fakultas dulu baru nemu bahasan ini, karena to be honest di FE sendiri bahasan tentang feminisme atau bahasan tentang gender economics itu tuh termasuk yang agak agak dihindari, karena mungkin kalau kita lihat di paper-paper tuh kebanyakan kayak lihatnya kayak kita differentiate antara apakah black or white gitu, atau enggak kayak misalkan gendernya kayak binary gitu, kayak apakah cewek atau cewek atau cowok, enggak yang cewek cowok atau enggak mau disebutin gitu, masih berbentuk kayak gitu. Jadi kayak diskursus ini terbatas hanya ada di matkul ekonomi pendidikan gitu bagi saya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin coba diskusiin mungkin ya. Yang pertama itu tentang kuota leadership yang kalau di Indonesia sendiri kalau nggak salah baru ada tuh di parlemen ya, maksudnya di sisi politik itu, belum di sisi bisnis. Saya kurang tahu kalau misalkan apakah ada undang-undang atau misalkan kayak peraturan yang mengharuskan di Indonesia ini kayak apakah ada gitu kayak kuota tertentu untuk karyawannya harus perempuan, atau misalkan pemimpinnya yang harus perempuan, atau bagian manajerialnya atau top board-nya itu harus perempuan gitu. Nah, itu apakah termasuk yang dipengaruhi karena tadi gitu, karena nggak ada pengaruh antara efektivitas dari nggak ada hubungan antara atau signifikansi antara kinerja yang di perusahaan dengan gender, ataukah emang itu belum didiskusikan, Mbak? Sama kalau misalkan di politik itu udah diaplikasikan, apakah emang leadership dalam politik dan leadership dalam bisnis di gender ini emang ada perbedaan tertentu gitu. Nah, sama satu lagi tentang diskursus bagaimana wajah tentang diskursus gender ini di media. Kayak misalkan kan kalau di Indonesia ini kalau yang pernah saya baca dari Mbak Gadis Arifia itu pembagiannya itu biar lebih mudah itu dari masa kolonialisme, masa Orde Baru, sama masa setelah Orde Baru. Yaitu di masa kolonialisme ini kalau nggak salah feminisme itu mulai banyak yang tahu, mulai banyak yang paham itu ketika ada kalau nggak salah gerakan Gerwani yang waktu itu akhirnya diruntuhin gitu. Nah, di Gerwani ini kan gerakan ini lebih grassroots ya, lebih ke masyarakat, misalnya lebih banyak yang langsung ke masyarakat, lebih langsung yang kayak ketemu sama buruh gitu, kemudian masuk ke desa-desa gitu, kemudian juga kayak fokusnya kalau nggak salah setahu saya itu tentang perkawinan di usia dini sama di pendidikan. Jadi ibaratnya ngajak supaya perempuan bisa punya pendidikan yang sama dengan laki-laki, kemudian akhirnya dia sadar gitu kalau misalkan mereka ketika di usia 12 tahun itu dinikahkan oleh orang tuanya itu salah gitu. Nah, kalau nggak salah fokusnya di masa kolonialisme itu. Terus di masa Orde Baru itu kan kalau nggak salah udah nggak boleh itu kan, karena ya disamaratakan dengan PKI, kemudian dan KKBKK dan lain sebagainya. Nah, terus di masa pasca Orde Baru itu kan diskursus tentang feminisme itu dari yang awalnya itu lebih ke grassroots itu berpindah jadi lebih ke literatur gitu kalau nggak salah. Lebih ke bagaimana menyampaikan di seminar, bagaimana membuat paper tentang feminisme, bagaimana membuat hal-hal lebih menarik di masyarakat dalam misalkan penyebaran info di medsos. Nah, tapi akhirnya itu apakah kan kalau misalkan di US ini kan ibaratnya sentimen tentang gerakan feminisme ini nih diidentikan dengan, bahkan diajaknya dengan sebutan Karen gitu kan kalau nggak salah. Nah, kalau di Indonesia ini beberapa orang itu banyak yang nyebutnya kayak tadi gitu, ada yang nyebutnya feminazi dan segala macam. Nah, sebenarnya apakah ini tuh punya pengaruh, misalnya citra feminisme di media ini punya pengaruh, karena feminisme ini kan gerakan kolektif ya, maksudnya ya nggak ada ketuanya gitu, nggak ada ketuanya, jadi semua orang bisa jadi wajahnya gitu, jadi kayak siapa aja yang ngelakuin itu yang di point A gitu, mau bener ya di point A, yang salah juga di point A. Kayak misalkan kayak kita bilang masalah tentang feminisme Islam, orang-orang mungkin melihatnya Kalis Mardiasi gitu, atau misalkan feminisme yang kiri banget, kita lihatnya kayak Mbak aduh aku lupa, itu yang sampai orang-orang sering pernah diejek gitu kalau nggak salah. Nah, terus kalau misalkan yang saya bahas adalah karena misalkan nih, ini kan gerakan kolektif gitu, nggak ada wajahnya, dan orang-orang akhirnya melihat kayak misalkan nih di
pendekatan itu kalau di masyarakat ini karena orang-orang yang educated dalam hal ini, orang-orang yang paham dalam hal ini nih nggak sampai merambah ke masyarakat seperti misalkan di tahun awal-awal tahun 90-an itu yang akhirnya datang kampung-kampung atau misalkan kayak di serikat buruh ini banyak banget itu yang join sehingga akhirnya masyarakat ngerasa oh kita punya gap sama mereka gitu jadi kita nggak paham ke mereka apa dan akhirnya kita ngerasa oh mereka cuma pengen kayak kita apa namanya lebih dari laki-laki terus kita harus meninggalkan fitrah kita jadi ada miskonsepsi di situ gitu nah sama kalau itu kan kalau di apa ya secara perilaku gitu secara di masyarakat nah kalau misalkan di media sosial ini biasanya itu masyarakat cenderung ngambil dari adanya kontroversi-kontroversi yang ada kayak misalkan ada feminisme yang ada feminisme ada misalkan orang yang punya apa ya tajuk di medsosnya dia bilang kalau dia feminis gitu atau misalkan dia gender aktivis gitu kemudian dia bilang kayak dia ngasih kritik tentang orang yang masak buat suaminya gitu atau enggak kayak misalkan Magdalene bikin artikel yang kayak bombastis gitu nah akhirnya orang-orang langsung ngarahin ke situ dan ngasih blog secara keseluruhan gitu nah apakah sebenarnya ada apa ya cara approach yang salah dari gerakan apa ya gelombang feminisme yang baru ini sehingga akhirnya ngasih miskonsepsi di masyarakat secara umum dan di media sosial atau gimana gitu sehingga kayak kok kayaknya jelek banget gitu padahal kayak ya enggak juga gitu bahkan tahun 98 kalau nggak salah ada politik ibu susu namanya yang nggak di point out sama sekali sih kita ya yang di point out itu cuma mahasiswa yang di DPR doang kira-kira kayak gitu Mbak makasih. Makasih nih Eka, menurutku bagus banget pemikiran kamu ya. Tadi kalau yang kuota leadership di parlemen berapa? 18% masih ya, rendah banget dan itu ya. Kalau di bisnis itu justru Indonesia itu lebih baik dibandingkan banyak. Tidak ada, tapi nggak ada undang-undang soal itu. Setahu saya, mohon dibetulkan kalau memang ada, tapi setahu saya di Indonesia nggak ada undang. Jangankan soal itu ya, soal apa namanya gender equality aja nggak ada undang-undang yang benar-benar yang ini payung begitu, gender kesetaraan gitu. Undang-undangnya ya UUD gitu bahwa apa namanya perempuan itu harus laki-laki dan perempuan itu adalah warga negara. Tapi kalau untuk diversity business, coba kamu cek, coba kita cek di Grant Thornton Research tahun 2017 justru Indonesia itu kalau nggak salah nomor 2 apa nomor berapa gitu di global ya secara diversity di top board artinya kalau perempuan masuki bisnis di Indonesia diversity-nya cukup bagus gitu dan justru riset mengatakan kalau semakin tinggi diversity-nya itu dia performa finansialnya setauku ya itu semakin top coba ada deh risetnya yang seperti itu saya yakin itu ada gitu dan itu udah banyak banget meskipun kadang-kadang ada yang ya perbedaan hasil riset sesuai dengan parameternya ya seperti tapi kebanyakan riset mendukung bahwa diversity itu baik secara umum kalaupun dia nggak secara instant financial performance secara jangka panjang secara reputasi dia akan lebih baik intinya seperti itu kalau soal pertanyaan yang pertama soal yang kedua tadi signifikansi leadership dalam politik beda apa enggak dengan signifikansi leadership dalam bidang politik itu beda atau enggak? Saya nggak tahu ya risetnya yang enggak. Saya belum mendapatkan riset, belum berjumpa dengan riset yang berbicara soal perbedaan antara yang di politik dan yang di bisnis gitu. Tapi setahu saya begini, yang di negara-negara banyak di negara-negara yang dianggapnya secara gender tidak maju seperti Pakistan, Indonesia, yang justru punya pemimpin-pemimpin perempuan yang lebih muncul lebih awal daripada negara banyak Barat yang dianggap leadership-nya itu lebih apa namanya lebih maju gitu ya. Kok bisa? Itu ternyata bukan hanya soal karena kita itu mengakui gender equality, tapi juga karena dinasti kepemimpinan. Kayak misalnya seperti mas saya ya, Benazir Bhutto, itu dia karena bapaknya seperti apa gitu, seperti itu. Itu sih setahu saya, tapi saya belum menemukan riset yang melihat perbedaan antara bisnis dan apa namanya politik begitu ya. Itu. Nah, saya senang banget sama kamu yang soal wajah feminisme di memang saat ini itu ada tadi yang saya omongin post feminism itu salah satu bentuk dari apa ya manifestasi feminisme gelombang ketiga. Jadi feminisme yang sudah menjadi populer dan di ranah media. Tadi siapa tadi Wenda apa siapa ya tanya ya soal gimana nih jadi ada karena memang tadi aku setuju sama kamu bilang bahwa karena nggak ada wajahnya, nggak ada ini adalah gerakan kolektif, setiap orang bisa menginterpretasikan pendapat mereka tentang feminisme itu bagaimana.
femininitas, tapi ini feminisme ya. Gerakan feminisme itu seperti apa? Setiap orang berhak menginterpretasi. Akhirnya masing-masing orang akan punya fokus masing-masing. Tadi contohnya Gerwani yang identik dengan komunis, akhirnya dia dibubarkan. Padahal dia lebih ke sosialis feminisme ya. Dianggapnya dia bertuhan. Padahal dia kan beda ya, tapi ya nggak punya bahasan sekarang. Kemudian nah, terus kemudian dengan amplifikasi tahun 70-an, kalau di barat ya, tahun 70-an itu lebih ke tadi liberal feminisme atau macam-macamnya. Pokoknya gimana caranya perempuan bisa setara. Terus tadi ada yang bilang, wah berapi-api, apa itu ada juga. Tapi kemudian yang kalau di Indonesia, kata Mbak Gadis Arifia ya, salah satu otoritas di bidang ini dengan spesifikasinya. Kemudian pasca reformasi di barat pun sekarang kita soal third wave feminism, gelombang ketiga feminisme di mana orang-orang semakin individualisasinya terbentuk dan dia diamplifikasi oleh sosial media. Nah, kita tahu sendiri bahwa efek sosial media aplikasi kan, dia yang sesuai, dia semakin bisa menciptakan kontroversi, semakin banyak pengikutnya, semakin dia terkenal. Akhirnya dia menimbulkan wajah-wajah baru yang kemudian kadang-kadang ya itu interpretasi dia, tetapi kemudian tidak gimana ya, tidak semua orang akan sepakat dengan itu. Misalnya contohnya kalau kamu tahu Cardi B sama siapa itu satunya itu yang dengan WAP lagunya WAP yang seksi banget apa itu dia, oh ini adalah feminisme dan sebagainya, seperti itu kan interpretasi dia atas feminisme begitu. Nah, tapi kemudian yang konservatif bilang wah itu kan mengumbar dirinya, mengumbar seksualitas perempuan dan seterusnya begitu. Jadi aku sepakat banget, tapi pada akhirnya itu akan berujung pada konsep yang disebut sebagai repudiation of feminism atau penolakan terhadap feminisme. Karena feminisme tadi diamplifikasi di sosial media, yang keluar adalah yang kontroversial, akhirnya dianggap semua gerakan feminisme itu seperti itu yang saat ini gitu, sehingga akhirnya banyak yang tidak setuju dan akhirnya dianggap itu merusak nilai-nilai dan seterusnya, padahal itu adalah interpretasi masing-masing orang yang kemudian diamplifikasikan di online media. Apakah ada strateginya? Itu sesuatu yang masih belum ada solusinya kan, karena kalau kamu mau sukses di sosial media ya kamu harus menciptakan kontroversi juga kan, itu sesuatu yang masih progres, itu belum ada ini ya, belum ada ini. Tapi menurut saya yang bisa kita lakukan adalah kalau kita benar-benar support sesuatu cause, kita harus bikin gerakan yang tandingan, dalam artian bukan tandingan gimana ya kalau kamu fokus ke education atau gimana ya kita bikin gerakan kolektif, kemudian kita berusaha mempengaruhi masyarakat jadi influencer yang positif, yang menurut kita seperti apa, seperti itu sih. Jadi akhirnya sejauh ini karena belum ada solusinya ya kita main ya influencer gitu ya kan, jadi influencer. Aku nggak tahu kalau mungkin teman-teman di sini ada yang punya ide gimana caranya untuk mempopulerkan gimana ya, bukan juga, kalau kita bilang meluruskan itu kan interpretasi gitu kan ya, tapi itu pada akhirnya membawa nama buruk gitu kan istilahnya, bahwa semua feminisme itu diasosiasikan sama ini, sama itu, sama ini begitu, itu kan enggak juga gitu. Jadi menurutku edukasi itu tetap, tapi gerakan feminisme harus berani ikut di sosial media. Kalau memang dia benar-benar ini concern ya kita sama-sama bikin tandingannya, istilahnya ya proses yang kita maksudkan dengan kesetaraan gender itu seperti apa. Kan banyak yang anggap oh perempuan pengen ngalahin laki-laki, begitu nikah minta duit gitu seperti itu kan. Soal kalau menurut saya yang saya anut itu kesetaraan gender itu bukan soal begitu, tapi menciptakan peluang yang sama sehingga laki-laki dan perempuan itu punya martabat yang sama, dia sama-sama pilihan gitu loh, sama-sama bisa memilih mana, jadi dipaksa untuk berbuat hanya karena dia perempuan gitu. Padahal kan pendidikan udah setara, masing-masing cerdas itu tergantung orangnya, bukan tergantung gendernya. Jadi itu menurut saya. Oh iya Mbak, makasih tanggapannya. Nah, berkaitan mengenai strategi tadi ya, kayak misalkan yang aku lihat ini strateginya kan masih pada fokus ya sesuai dengan yang ini sih, yang post feminism sih, mereka masih fokus di seminar, penulisan dan segala macam. Tapi ada hal yang kayak saya lihat ada beberapa gerakan kayak Yayasan Kalyana Mitra kalau nggak salah. Nah itu tuh kok saya lihatnya malah jadi kayak nggak populis gitu loh. Jadi cuman dikit gitu ternyata gerakan-gerakan yang misalkan mereka mau nyoba bangunin kayak kita kan punya gap nih sama masyarakat, misalkan kalangan bawah, karena justru masyarakat kalangan bawah kan yang kebanyakan yang jadi korban dan mereka nggak tahu kalau mereka korban gitu kan. Nah itu
masih belum populer gitu di kalangan feminisme. Apakah karena emang karena kita sekarang ini lagi eranya era literasi, jadi akhirnya mereka kebawa untuk ke literasi aja, atau karena emang gimana Mbak? Maksudnya pendapatnya antara feminisme, apakah mereka emang fokus lagi di diskursus di hal-hal mengenai seminar dan segala macam. Kadang pendekatan itu kayak misalkan mereka ngomong di media sosial, kemudian mereka ingin menjelaskan mengenai feminisme tapi kayak full bahasa Inggris gitu, atau misalkan kayak semakin menunjukkan adanya gap-gap edukasi itu loh. Jadi banget kadang pakai kata-kata yang susah gitu, kadang justru bukannya malah tambah parah ya gitu. Kenapa nggak mencoba break barrier dari udah nggak apa-apa, nggak dianggap keren, yang penting orang paham gitu apa yang ini ditulis gitu. Aku sepakat banget sama itu. Jadi kalau misalnya ini ada yang melihat Anda adalah pegiat feminisme. Saya pun sedang berusaha membangun Instagram account yang saya nggak bisa jalanin karena terlalu sibuk. Saya pengen itu menjadi sesuatu yang populer, sesuatu yang diterima. Miskonsepsi tentang feminisme, tujuannya apa, itu saya pengen orang-orang Indonesia secara bisa mengakses, paling enggak mereka bisa melihat, oh ternyata seperti ini toh maksudnya. Jadi mereka bisa memutuskan gitu. Jadi bukan hanya melihat dari satu sisi aja gitu, yang sedang third wave feminism yang lagi populer gitu. Makanya ketika saya bersedia dipanggil di mana aja ngomong, terserah berjam-jam ngomong soal apa, saya bersedia banget ngomong soal ini karena itu passion saya. Terakhir saya kemarin nulis di Conversation Indonesia soal emansipasi perempuan. Itu saya paksa banget, saya belum pernah menulis populer di media populer, tapi saya berusaha banget gimana caranya biar itu bisa dipahami apa gitu. Jadi itu salah satu cita-cita saya personal gitu. Organisasi menurut saya juga harus lebih bisa adaptable, melihat perkembangannya sekarang seperti apa, ngikutin trennya. Tadi kalau mau populer ya tadi ikutin tadi kan, main influencer, jadi influencer gimana caranya biar efektif. Itu pun sesuatu saya rasa banyak yang seperti itu. Saya tergabung di tadi Mbak Kanti Pertiwi kan ada ininya PSI Mama Indonesia pun berusaha untuk gimana caranya pelan-pelan, tapi ini sesuatu yang nggak instan ya, karena ya jadi ya kalau menurutku sih tadi harus bisa lebih ikutin zaman biar kita juga bisa punya wacana counter dari tadi yang terlalu yang saat ini di misrepresent feminisme yang kita mau gitu, menurutku seperti itu. Ya Mbak, makasih banyak buat diskusinya. Saya juga tertarik nih buat ikutan kayak di ikutan buat gerakan kayak gini, karena emang ya ini sih banyak banget miskonsepsi yang ada, jadinya kayak mungkin beberapa orang kayak ya saya juga sama Ica ya sering ngobrol gitu, kayaknya kita feminis gak sih, enggak, tapi nanti kayak dicap kayak gini gitu. Jadi kayak diam-diam aja gitu, sering kayak orang di Indonesia tuh tambah satu lagi, orang akan takut menganggap dirinya feminis karena dicap itu pasti liar, itu pasti apa, pas kebarat-baratan. Padahal Ibu Kartini itu juga feminis yang diakui secara pertama di Indonesia, dia juga feminis dan dia juga Jawa banget gitu kan, dan bentuknya kan macam-macam, interpretasinya macam-macam. Jadi begitu gitu. Sekarang saya berani mengatakan, oh saya feminis, saya feminis, saya berani banget. Ya silakan mau menuding apa aja ya, itu tudingan Anda, tapi saya feminis karena saya percaya bahwa martabat perempuan dan laki-laki itu sama, udah itu aja. Gitu. Ya, terima kasih banyak Mbak feedbacknya Mbak. Sama-sama, saya juga makasih banyak, diskusinya menarik banget. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini karena sudah sedikit overtime, jadi mungkin saya cukupkan ya diskusinya. Sebelum mungkin saya tutup, saya ingin meng-highlight lagi ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fitri. Intinya tentang trade wars ideologi tadi ya, memang bukan soal religius, tapi lebih pada ideologi dari masyarakat Indonesia itu sendiri yang mungkin sudah terpapar dari terpapar dari banyak hal lah, yang menganggap bahwa memang perempuan itu seperti ini, seperti itu. Jadi memang adanya paparan dari banyak sisi tadi. Ya itu mungkin kita cukupkan untuk diskusinya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Fitri atas pemaparannya yang luar biasa, dan juga Bu Shahrul tadi yang sudah meng-highlight beberapa isu juga ya. Dan untuk teman-teman diskusi semuanya, terima kasih sudah hadir pada siang menjelang sore ini. Saya cukupkan, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.